Hai, ketemu lagi dengan Mimin The Midtime Movie. apa kabar pecinta film semua? Mimin harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, baiklah, langsung saja kita mau review film yang berikut ini. Film ini berjudul Revenge, dalam kurung Swing Low. Mimin juga nggak tahu itu artinya apa. Tapi film ini adalah film yang berasal dari Amerika yang dirilis pada tahun 2020. Wow, masih lumayan baru ya. Film ini bergenre thriller dengan durasi 1 jam 24 menit. Dan pastinya film ini bukan direkomendasikan untuk anak-anak. Jadi, seperti apa keseruan filmnya? Yuk langsung saja kita simak review film Revenge setelah yang satu ini. Silakan. Film ini dimulai dengan adegan seorang polisi yang sedang menginterogasi seorang pasien di sebuah rumah sakit. Terlihat seorang pasien wanita yang dilakban seperti mumi. Mungkin dia adalah korban kebakaran. Si polisi yang tampak selengean itu sepertinya tidak percaya dengan cerita yang diberikan oleh si korban. Dan karena terlalu banyak menemukan laporan si korban, lalu polisi itu hanya mendapatkan pakiu dari wanita tersebut. Udah nanya-nanya dan dijawab, malah nggak percaya melulu. Dan scene pun berpindah kepada seorang fotografer wanita yang sedang mengambil foto di dalam sebuah hutan. Wanita itu bernama Harper Sykes, seorang fotografer alam yang sudah terbiasa hidup di alam liar. Dan tampaknya dia adalah seorang wanita yang cukup bugar. Terlihat dari kebiasaan dia sering berolahraga. Makanya kita semua harus rajin berolahraga ya. Jangan seperti Mimin yang sudah mulai buncit pasca pandemi. Baca. Suatu hari, ketika sedang bersampan ria, Harper tertarik pada suara-suara aneh di dalam hutan. Setelah memarkirkan kapalnya, dia pun bergegas menuju sumber suara tersebut. Dan setelah dekat, Harper mengintip dari balik pohon. Ternyata apa yang dia lihat membuat dia langsung muntah dan juga kejang-kejang perut. Yang terjadi adalah beberapa orang sedang menguliti seorang yang diikat di pohon dengan cara mencambuknya. Dan daging orang tersebut dibiarkan dimakan oleh anjing. Anjing bener ya. Ketika Harper hendak pergi, tiba-tiba dia memutuskan untuk memotret kejadian itu. Mungkin saja dia bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ceritanya Harper adalah seorang warga negara yang baik. Setelah mengumpulkan segenap kekuatan, lalu Harper membidik beberapa kali ke arah orang-orang tersebut dan langsung kabur setelah itu. Untung saja dia tidak dikejar oleh kawanan orang-orang jahat itu ataupun oleh anjing-anjing. Setelah sampai darat, segera Harper memacu mobilnya ke kota. Sambil harap-harap cemas tidak ada yang mengikuti dia. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi dan Harper seketika menjadi panik. Untung saja mobil itu bukanlah mobil kawanan penjahat yang tadi. Sesampainya di kota, Harper langsung menuju kantor polisi. Namun karena tidak ada seorang pun di dalam sana, tiba-tiba Harper merasa mulas dan ingin BAB. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Ketika dia keluar, dia menemukan seorang polisi perlente yang menanyakan keperluannya. Dan Harper pun menceritakan segalanya kepada polisi tersebut. Namun polisi itu tampak santai dan menawari Harper segelas kopi. Tampak di ruangan lain ada seorang pria aneh mencurigakan. Selanjutnya Harper menelpon kekasihnya Billy dan berjanji akan segera menemuinya. Dan ketika dia mau berangkat, tiba-tiba mobilnya ditarik dari arah belakang oleh sebuah mobil derek. Dan langsung saja mobil itu tancap gas 200 km per jam. Harper berteriak-teriak minta tolong, namun tidak ada yang memperhatikan. Dia menelpon polisi, namun tiba-tiba sinyalnya oleng. Dan Harper hanya bisa pasrah, ditarik seperti odong-odong di dalam mobil tersebut. Kemudian, mobil derek itu menuju ke sebuah peternakan. Dan Harper sudah disambut oleh beberapa pria dengan senapan di sana. Mengetahui ajalnya yang sudah akan tiba, Harper hanya bisa pasrah ketika mobil derek itu
memasukkan mobilnya ke dalam sebuah rumah. Di sana sudah berkumpul segerombolan pria berandalan yang sepertinya haus belayan wanita. Dan Harper disambut oleh seorang pria gendut. Kemudian pria itu menjelaskan kenapa Harper dibawa ke peternakan itu. Yang pasti karena foto-foto yang sudah diambil oleh Harper. Kemudian pria gendut itu menantang Harper untuk duel 1 lawan 1. Sangat jantan sekali ya. Wanita versus pria. Ya, kalau misalnya Harper mau melawan dia dan menang, dia akan dibiarkan pergi. Melihat kemungkinan menang yang sangat tipis, lalu Harper diam-diam mengambil sebuah pistol dan dia menembak seorang pria dengan senjatanya. Namun, akhirnya dia di smackdown habis-habisan oleh pria gendut itu. Sebelum akhirnya Harper akan diserahkan ke gerombolan berandalan pria tersebut buat diajakin main gameplay. Ya, bukan gameplay sih. Penonton pasti tahu lah mereka mau ngapain si Harper. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Harper sudah digantung di langit lagi rumah dengan kondisi terbalik. Harper yang baru bangun dari pingsannya, lalu segera mencari cara untuk turun dari ikatannya. Dan akhirnya dia berhasil turun setelah melakukan gaya akrobatik ala-ala pemain sirkus. Setelah turun, dia kemudian kabur sejauh mungkin dari rumah peternakan itu. Dan sekilas kita lihat banyak sepatu-sepatu yang digantung. Mungkin supaya korban-korban yang mereka tangkap tidak bisa lari jauh. Namun tidak halnya dengan Harper yang sudah terbiasa lari di alam bebas. Dia terus berlari dan berlari dari peternakan itu. Dan beberapa saat kemudian, beberapa begundal itu sudah kembali dari belanja dari Indomaret dan sibuk mencari Harper. Kemudian mereka akhirnya mengirimkan tim pelacak bermotor untuk memburu Harper. Setelah berlari hampir seharian, Harper mulai kehabisan tenaga. Kemudian dia berhenti di sebuah rumah bobrok dan dia menemukan sepasang sepatu. Cocok sekali untuk kakinya yang sudah kapalan. Dan setelah Harper membawa beberapa kebutuhan yang biasa dia pakai untuk bertahan, dan malam pun tiba. Harper melihat dari kejauhan ada seorang yang menyalakan perapian. Harper mendekati tempat itu, namun dia mengenali orang itu, yaitu salah satu dari kawanan begundal itu. Harper kemudian mendekati kuda yang sudah diikat di pohon dan mengambil sekotak peluru. Sementara pria itu sudah mabuk dan memaki-maki Harper, namun dia tidak menyadari bahwa Harper ada di sekitar dia. Harper kemudian menaiki bebatuan di atas pria itu, lalu dia mencampurkan kotak peluru itu ke perapian. Dan hasilnya, petasan-petasan kecil pun mulai terjadi, dan pria itu seketika terkena peluru nyasar. Setelah Harper menemui pria itu, lalu dia mengambil perbekalan yang ada. Pria itu masih sempat-sempatnya menggoda Harper, sehingga Harper harus mengirim dia ke alam baka dengan segera. Oke, one down. Harper harus berusaha untuk keluar dari lembah tersebut, menghindar daripada pemburu yang mengejar dia. Pada saat dia berlari menyusuri hutan, Harper menemukan seutas kabel yang sudah direncanakan untuk mengerjai begundal yang bermotor itu. Kabel itu pun dia ikatkan di tali untuk dijadikan jebakan. Jebakan selesai, nah sekarang saatnya untuk mencari mangsa. Harper kemudian berpura-pura kabur dari promotor itu. Kemudian dia pura-pura jatuh cantik, sehingga kabel itu kemudian menyambar leher si pemotor itu. Ini jangan dicontoh ya, karena ini sangat berbahaya. Tapi ya namanya juga film, kita anggap hiburan aja kali. Lanjut, Harper kemudian menggasak perbekalan yang ada. Jaket, helm, pistol, berikut motor-motornya. Nggak juga ding, Harper nggak bisa bawa motor. Kemudian motornya dia tinggalkan, dan Harper kemudian mencari sungai dan menyiapkan jebakan berikutnya di sana. Pucuk cicinta, ulam pun tiba. Nasi ulamku mana? Ya. Kemudian pemotor berikutnya tiba di tempat di mana Harper sudah pasang jebakan. Ketika dia menarik helm yang sudah diikat oleh Harper, dan Harper pun muncul baik superhero dari dalam mobil. Salah, dari dalam air, seolah mengikuti tali yang sudah diikatnya tersebut. Namun di sini Mimin kok agak merasa geli ya, karena padahal bisa saja kan Harper ngumpet di mana gitu, gak usah di dalam air juga kali. Mungkin supaya terlihat lebih dramatis kali ya.
Lanjut, pemotor itu ya sudah tahu lah kita. Dia sudah tinggal kenangan. Tiba-tiba walkie-talkie berbunyi dan ternyata si gendut sudah tahu bahwa anak buahnya sudah dibersihkan oleh Harper satu persatu. Karena susah mencari Harper di hutan, lalu dia memancing Harper dengan menyebutkan bahwa jalan keluar adalah mengikuti sungai dan perlu usaha ekstra untuk bisa keluar dari lembah itu. Harper pun berlari menuju arah sungai dan dia mendapati sebuah rumah reot dan Harper mulai membuat sebuah rakit. Wow, film ini sudah menyiapkan segala sesuatu nampaknya buat Harper. Selesai membuat rakit dengan gentong-gentong besi di bawahnya, Harper berpose seksi pria jenaka dalam mendayung rakitnya. Good job. Mimin juga bingung entah apa maksud sutradara dalam scene ini. Ya, tapi lumayanlah buat segar-segaran. Kemudian Harper menemukan sebuah rumah yang sangat megah di tepian sungai. Bisa nggak sih kalian kebayangkan sebuah rumah megah di tengah-tengah lembah di mana tidak ada seorang pun, di kanan kirinya tidak ada rumah apapun, dan Harper memutuskan untuk mampir. Ya, mungkin kalau disuruh makan siang, ya hitung-hitung ngirit uang bulanan lah ya. Setelah memanggil dari luar dan tidak ada balasan dari siapapun, akhirnya Harper masuk ke dalam rumah, tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia disambut oleh seorang kakek tua yang sudah renta. Harper lalu menanyakan di mana letak warteg terdekat. Bapak tua itu bilang bahwa wartegnya sudah tutup dan dia menawari Harper segelas wine. Harper yang kita nggak tahu sudah berapa hari nggak makan, dengan tanpa curiga lalu menerima wine tersebut. Dan tampaknya bapak tua itu sangat ramah. Mungkin sudah lama tidak menerima tamu atau tamu wanita cantik seperti Harper. Kemudian Harper menuju sebuah buku yang besar, yang mana buku itu berisikan dengan gambar-gambar cara menyiksa orang yang mati. Dan ternyata kakek tua itu adalah pecinta kekerasan, guys. Dan dia banyak berpendapat bahwa penyiksaan itu adalah menyenangkan dan perlu dilakukan. Kemudian pada saat kakek tua itu pergi merefill minumannya, Harper sekelibat melihat foto si gemuk terpampang bersama kakek tua itu. Dan seketika Harper menjadi panik setengah mati dan mencari cara untuk keluar dari sana hidup-hidup. Akhirnya dia memutuskan untuk meracuni si kakek dengan membuat jarum suntik si kakek overdosis. Membunuh atau dibunuh, itu saja pilihan Harper. Tak perlu tunggu lama, si kakek langsung di-KO-kan oleh Harper. Si kakek yang sudah tidak berdaya hanya bisa teriak-teriak memaki-maki Harper. Dan Harper langsung mengambil persediaan yang dia butuhkan sebagai bekal perjalanan dia berikutnya. Kemudian, si Harper cabut dengan mobil si kakek. Sebelum pergi, Harper merasa kasihan dengan si kakek, dan dia menghadiahi si kakek dengan sebuah tembakan. Harper yang tidak tahu arah tujuan, kemudian berusaha mencari jalan keluar dari lembah itu. Dan kemudian Harper melewati satu atau dua bangkai mobil, yang menandakan memang perjalanannya masih jauh banget, dan pasti dia akan kehabisan bensin. Dan benar saja, mobilnya gadat, guys, dan dia terpaksa berjalan kaki. Seperti seorang prajurit perang, dia menenteng senapan yang dia temukan dan meneruskan perjalanannya. Dan Harper pun mulai merasakan putus asa dan depresi berat. Malam hari itu, hujan turun deras-derasnya, memaksa Harper untuk berteduh di bangkai mobil. Setelah berjalan sekitar semingguan, ini admin sotoy sih. Baca. Akhirnya Harper sampai juga di sebuah Indomaret. Tanpa tunggu lama lagi, Harper langsung masuk dan mencari kasir dari Indomaret tersebut. Tapi seorang pun tidak ditemukan. Tiba-tiba pintu dibuka dan masuklah polisi Parlente yang di awal film tadi. Hampir saja Harper menembak polisi itu, tetapi polisi itu menyebutkan sebuah nama yang membuat Harper menjadi luluh, yaitu nama pacarnya. Akhirnya Harper yang sudah stres dan hampir gila karena dikejar-kejar selama ini, langsung menangis sejadi-jadinya dipelukan Pak Polisi itu. Oh, so sweet. Kemudian Harper pun dibawa ke mobil polisi itu menuju suatu tempat. Harper yang sudah mengira bahwa dia sudah aman, dengan oon dia mengikuti kemanapun polisi itu membawanya. Ketika Harper mengecek kamera dia, tiba-tiba Harper mengenali polisi itu di dalam foto yang dia ambil ketika dia memotret sekelompok penjahat itu. Dan sontak saja, langsung Harper berteriak-teriak dan menangis jadi-jadinya ketika sadar bahwa dia sudah dibawa lagi ke sarang penyamun. Dan tentu saja si gendut sudah menanti dia dengan wajah bahagia. Selanjutnya, Harper sudah diikat
di sebuah tiang. Kemudian si gendut membawa seekor sapi ke dalam ruangan dan tiba-tiba kepala sapi didor di dekat Harper diikat. Kemudian si gendut pidato tentang bagaimana zaman dulu orang-orang melakukan penyiksaan. Dan pastinya hal ini akan dialami oleh Harper. Kemudian Harper yang berusaha untuk tidak mati konyol sedang memikirkan cara agar si gendut mau melepaskan ingatannya. Kemudian Harper mengejek-ejek si gendut dan si gendut pun termakan ejekan Harper sehingga dia membuka ikatan Harper dan mereka berduel. Harper yang kemudian berhasil merebut pistol si gendut dan ketika dia hampir berhasil kabur, tiba-tiba si gendut mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu pacarnya Harper, Billy, yang sudah dia tangkap. Ternyata Billy yang mencari Harper ke kantor polisi sudah ditangkap dan dibawa juga ke peternakan itu. Harper yang terpojok akhirnya menceritakan bagaimana dia berakhir di dalam rumah sakit. Kembali ke scene di mana Harper sedang diinterogasi. Ternyata setelah si sapi dibongkar jeroannya, Harper lalu dimasukkan ke dalam perutnya si sapi dan dibiarkan dicerna perlahan di perut sapi. Psycho banget kan? Setelah end credit, kita bisa melihat bahwa Harper yang sudah berhasil keluar, entah bagaimana caranya, berusaha meraih pintu kandang dengan tangan yang sudah melepuh. Dan mungkin ini adalah penyebab kenapa Harper dibungkus seperti mumi di rumah sakit. Pesan moral dari film ini adalah jangan pernah memberi makan rasa penasaranmu, karena terkadang ada hal-hal yang sebaiknya kita tidak perlu tahu. Seperti Harper, seandainya dia tidak iseng menjeprek kejadian di hutan, mungkin dia akan baik-baik saja. Nah, Sobat Ciusan, jangan dicoba ya untuk memasukkan seorang ke dalam perut sapi. Karena dari film ini, Mimin baru tahu bahwa perut sapi itu mengandung banyak sekali zat asam yang sangat beracun, yang sanggup mengurai dan mencerna bahkan manusia sekalipun. Baiklah, Sobat Me Time Movie, demikianlah review film Ravage kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa kembali lagi di review-review Me Time Movie di video-video berikutnya. Sampai jumpa.